Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Syara Indri Hapsari, NIM 19050361152. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan vintage syariah. Berikut penjelasannya. Pertama, pengertian perusahaan vintage syariah. Vintage syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan atau investor dengan penerima pembiayaan atau peminjam dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, dasar hukum vintage syariah. Dasar hukum ada dua. Yang pertama, menurut Peraturan OJK dan Fatwa DSN MUI. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Manfaat dari vintage syariah. Yang pertama, membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usahanya. Yang kedua, bebas riba. Vintage berbasis syariah lebih aman karena tidak ada bunga, melainkan bagi hasil. Yang ketiga, menguntungkan banyak pihak. Vintage syariah bisa mensejahterakan masyarakat. Yang keempat, prosesnya yang sangat mudah. Transaksi vintage ini hanya menggunakan jaringan internet saja seperti gadget, smartphone, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi vintage syariah. Fungsi vintage syariah sendiri mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, vintage berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement dan clearing, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Kemudian, sistem operasional vintage syariah. Vintage syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, akad baku yang digunakan dalam vintage syariah wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan vintage syariah dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan. Kemudian, jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut. Perkembangan vintage syariah di Indonesia. Di Indonesia, platform vintage di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017. Namun, pada tahun 2018 mulailah bermunculan beberapa vintage syariah yang diharapkan akan menjadi solusi berdasarkan hukum Islam. Tercatat ada 127 perusahaan yang mendaftarkan diri ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan data per 30 September 2019, yang mana terdiri dari 119 konvensional dan 9 syariah. Dalam perkembangan saat ini, industri teknologi keuangan atau yang dikenal dengan vintage ini memiliki berbagai jenis daftar vintage syariah yang terdaftar pada OJK, yaitu ada Amanah, Alam Syariah, Investress Syariah, Dana Syariah, Danako Syariah, Kaswa, Duha Syariah, dan Syarfi. Kemudian, sejarah dari vintage syariah di Indonesia. Pada tahun 1960 sampai 1970 muncul jaringan internet yang membuka peluang dalam berbagai bidang. Di tahun 1982 membawa vintage menjadi lebih maju yang bisa menggunakan media elektronik.
Pada tahun 1998, banyak perbankan yang mengenalkan online banking untuk para nasabahnya, tetapi masih menggunakan sistem konven. Di Indonesia sendiri, karena mayoritas penduduknya beragama Muslim, maka semakin mendorong kemunculan Techfin yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam ini, dengan beberapa fasilitas yang ditawarkan pada Techfin tersebut, yang kemungkinan besar akan menyaingi pada sistem konven. Produk-produk yang ditawarkan pada fintech syariah. Yang pertama, ada mobile payment atau online banking. Transaksi finansial ini membayarkan tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital, dan informasi saldo maupun mutasi rekening, dan lain-lain. Yang kedua, ada marketplace. Marketplace merupakan platform digital yang mewadahi penjual untuk menawarkan dagangannya. Selanjutnya, perusahaan investasi online. Layanan ini bisa melakukan investasi secara online, misalnya investasi reksadana, pembelian aset finansial seperti saham, asuransi, obligasi, dan lain-lain. Yang keempat ada peer-to-peer lending. Fintech jenis ini memberikan alternatif pada investasi sekaligus menawarkan pinjaman usaha. Yang terakhir ada crowdfunding. Crowdfunding ini mirip dengan peer-to-peer, namun uang yang dikumpulkan secara gotong royong melalui website crowdfunding. Tidak selalu yang dimaksudkan untuk memberikan modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Saya akan memaparkan profil dari fintech Amanah, salah satu dari perusahaan fintech syariah. Perusahaan ini menggunakan P2P atau peer-to-peer lending syariah dengan sistem non-direct lending, yaitu para pelaku UMKM yang diwajibkan untuk menjadi anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang telah terdaftar di Amanah yang berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM selain pembiayaan. Di dalam platform Amanah ini juga menyelenggarakan program wakaf produktif seperti untuk rumah sakit, pesantren, dan lain-lain. Beberapa daftar perusahaan fintech syariah yang ada di Indonesia. Untuk itu, mari kita hijrah pada fintech yang halal. Mulailah beralih pada konsep syariah, yaitu dengan menggunakan fintech syariah ini yang memiliki basis atau landasan yang sesuai dengan prinsip dan hukum Islam, yang menghindarkan dari riba. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan manfaat dan bagi hasil, juga terhindar dari unsur maisir, horor, dan riba. Beberapa penjelasan fintech syariah dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.